Salam, jemaat terkasih. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat malam dan selamat beribadah dalam ibadah di keluarga kita masing-masing melalui media online ini. Firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kiranya ibadah malam ini memberikan kekuatan dan kepastian iman dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta PFK Sihombing. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita menghadap Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kawalanku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kawalanku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kawalanku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kawalanku. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu, sehingga kami dapat beribadah saat ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang kami cari dalam ibadah ini. Tuntunlah kami dalam hikmat-Mu, agar kami dapat menghayati persekutuan ibadah kami saat ini. Biarlah hanya kasih-Mu yang melingkupi kami sekalian, agar sukacita kami semakin lengkap. Kami yakin Engkaulah yang menuntun ibadah kami, dan Engkaulah yang layak menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menaikkan Mazmur bagi Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Suara Tuhan di atas air.
Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Demikianlah Mazmur Pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 66 di gunung dan di lurah. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja, Tuhanku hadirlah. Tetaplah mata Bapa menilik dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya. Pun burung dan tanaman terjamin hidupnya. Ya, segenap ciptaan dirawat oleh-Nya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dan pada kesempatan ini Bapa, kami akan masuk dalam perenungan kami. Biarlah firman Tuhan yang sebentar kami akan renungkan dapat memberikan kekuatan kepada kami. Dan biarlah juga Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami setiap firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biarlah kiranya juga Tuhan boleh pakai, sehingga apapun yang boleh keluar dari mulut hamba, semuanya itu hanya berasal daripada Tuhan saja. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Yang mengatakan demikian. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku, dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka, akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak,
dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel, pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Selamat sore, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada sore hari ini terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 24 sampai ayat yang ke-28 dan berjudul Mengalami Pemulihan dan Pembaharuan dari Tuhan. Kita tahu Yehezkiel ini Bapak Ibu Saudara berasal dari istilah Ibrani yang berarti Allah menguatkan. Mengapa Yehezkiel mendapatkan tugas dan perintah dari Allah untuk menyampaikan nubuatnya kepada bangsa Yehuda pada saat itu? Karena memang kondisi bangsa Yehuda, mereka sedang berada di dalam masa-masa yang sulit. Status kalah perang yang mereka emban, lalu mereka juga pernah masuk di dalam pembuangan, membuat mereka berada pada kondisi yang sungguh sangat memprihatinkan. Sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang yang terpilih dan mendapat hak yang istimewa dibandingkan bangsa-bangsa yang lain, tetapi kehidupan mereka sangatlah buruk dan memprihatinkan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, secara mental dan spiritual mereka juga sangat terpuruk. Kondisi mereka jauh lebih buruk dibandingkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Padahal mereka sudah terkenal bahwa mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang istimewa. Tetapi hidupnya sangat memprihatinkan. Yehezkiel mendapatkan nubuat dari Allah dan mereka harus sampaikan kepada bangsa ini. Nah, bukanlah perkara yang mudah. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-11 sebelum bacaan kita ini, di situ dikatakan bahwa tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Dari kalimat ini kita bisa membayangkan bahwa kondisi dan keluhan yang mereka sampaikan di dalam kalimat tadi, bangsa ini sudah tidak punya harapan lagi. Sehingga mereka tidak bisa lagi mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka sudah terlalu sakit, mereka sudah terlalu berada dalam kondisi yang sangat terpuruk. Mereka harus dipulihkan. Mereka harus mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Dan Yehezkiel mendapat tugas untuk menyampaikan nubuat ini kepada mereka. Dan di dalam kondisi inilah Tuhan hadir bersama dengan mereka. Lalu Yehezkiel, Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan mereka yang sedang dalam masa-masa sulit, masa-masa pembuangan, dan mereka mendapatkan sebuah penghiburan daripada Tuhan. Bangsa ini dikuatkan, bangsa ini dibaharui, bangsa ini mau dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam bacaan ini terlihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang melalui Yehezkiel. Melalui Yehezkiel lah Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan juga membaharui kehidupan spiritual mereka. Tuhan, Allahnya orang Israel,
menjanjikan perdamaian antara bangsa ini dengan Tuhan Allah. Hubungan mereka akan dibaharui kembali. Hubungan yang lalu rusak karena keberdosaan mereka, rusak karena kebebalan mereka. Mereka seringkali melanggar dan menyakiti hati Tuhan. Walaupun mereka masuk dalam masa-masa pembuangan, mereka juga masih tetap melukai hati Tuhan. Dan saat ini melalui Yehezkiel, mereka dibaharui kembali. Hubungan mereka dipulihkan. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara di ayat-ayat yang kita tadi sudah baca. Contoh di ayat 24, kita kembali baca. Di situ dikatakan, hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Dan ini yang dijanjikan Tuhan. Kita pahami dari ayat 24 sampai 28, Bapak Ibu Saudara, ada pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ini. Dan itu ditandai di ayat 24 ini. Walaupun kita tahu sejarahnya bahwa Raja Daud sudah lama wafat pada waktu ini. Ya. Pada waktu nubuat ini disampaikan oleh Yehezkiel, Raja Daud sudah lama wafat. Lalu apa maksud ayat 24 ini? Pasca pembuangan dalam sejarah Yehuda memang tidak pernah terjadi utara dan selatan itu bersatu sebagai kerajaan, Saudara. Nah, ternyata yang disampaikan oleh Yehezkiel ini adalah sebuah peristiwa yang jauh ke depan. Dan ini berbicara tentang Mesias, di mana keturunan Raja Daud, yaitu Kristus, itulah yang akan menjadi Raja dari segala raja, yang akan membawa bangsa ini dipulihkan kembali bersama dengan Sang Penciptanya, yaitu Allah Israel. Kalau kita baca lagi Bapak Ibu Saudara di ayat yang berikutnya, di situ dikatakan bahwa Sang Mesias yang ditandai dengan kehadirannya akan membuat hubungan mereka, yaitu bangsa Yehuda dengan Allah, penuh dengan ketaatan kepada Allah. Raja yang memerintah, yaitu Mesias, adalah raja yang kekal. Dengan raja ini, maka umat Israel akan memiliki hubungan yang dipulihkan dan akan memperoleh kedamaian yang kekal. Ayat 26 sudah dituliskan, dan ayat 27 akan katakan, Allah akan tinggal tetap bersama dengan mereka. Jadi dengan kehadiran Mesias, hubungan mereka akan dipulihkan. Bangsa ini akan dibaharui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan kita pada sore hari ini, kita bisa memahami dan kita bisa merenungkan bahwa mengalami pemulihan, mengalami pembaharuan, itu membutuhkan sebuah hubungan yang baru kepada Tuhan. Kalau kita berada pada kondisi yang terpuruk, pada kondisi yang jatuh, sakit, kita membutuhkan seseorang untuk kita bisa berdiri kembali. Kita membutuhkan orang untuk kita bisa sembuh dari sakit kita. Kita butuh orang untuk bangkit dari keterpurukan kita. Kita butuh orang untuk diperdamaikan. Dan kehadiran Allah, kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita membantu kita untuk bangkit dari keterpurukan. Membantu kita pulih dari kesakitan. Membantu kita bebas dari akar pahit. Membantu kita merasa terhibur dari kedukaan. Kita dikuatkan di dalam kelemahan. Dan semuanya itu hanya ada di dalam Yesus Sang Mesias.
Kita sudah melewati masa-masa kematian dan kebangkitan Tuhan. Di situ kita bisa memaknai bahwa Kristus telah mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita, membaharui hubungan kita dengan Allah, sehingga kita punya komunikasi kembali dengan Allah. Kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Kita dibaharui lagi. Tercurahnya roti dan anggur sebagai perlambang dari tubuh dan darah Kristus itu mau mengingatkan kita kembali bahwa kita harus punya hidup yang baru di dalam Tuhan. Tidak lagi mengulangi dosa-dosa kita. Kita tidak lagi menyakiti hati Tuhan dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kita juga tidak lagi menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau lebih peka untuk menolong orang lain. Kita mau menjadi saluran berkat juga bagi banyak orang. Hidup dalam keterpurukan, hidup di dalam dosa, lalu kita diangkat oleh Tuhan dan kita diperdamaikan dengan Allah. Itu adalah menjadi kesaksian kita sebagai orang-orang yang percaya, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita pakai hidup kita yang baru ini, Bapak Ibu Saudara. Ada proses pemulihan dan pembaharuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan sia-siakan kehidupan yang Tuhan boleh berikan. Pakailah menjadi saluran berkat, dan biarlah kita mau juga melayani orang lain dengan apa yang kita miliki saat ini. Agar semua orang juga mengalami hal yang sama, dipulihkan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Tetap menjadi berkat, dan kita taat dan patuh atas peraturan dan perintah dari pemerintah saat ini. Dan biarlah apa yang kita lakukan ini menjadi berkat juga bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap sejalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan pada saat ini, di mana kami boleh merenungkan bagaimana Tuhan betul-betul memulihkan dan membaharui bangsa Yehuda. Yehezkiel yang Tuhan boleh pakai, memberikan dan menyatakan nubuat-Mu kepada bangsa ini, sehingga mereka betul-betul
mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan saja. Kondisi mereka yang terpuruk, yang memprihatinkan, Tuhan boleh angkat dan Tuhan pulihkan. Tuhan boleh memberkati mereka kembali, dan betul-betul mereka merasakan bahwa hidup mereka diselamatkan, dipulihkan, dan diperdamaikan antara Allah dengan umat Yehuda pada waktu itu. Terima kasih Bapa, kami juga boleh belajar pada saat ini di mana kami juga diperdamaikan dengan Allah Bapa, dengan hadirnya Mesias di tengah-tengah kami. Dia telah mati dan dia telah bangkit, dan itu semua dinyatakan di dalam Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami diperdamaikan bersama dengan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Walaupun kami seringkali juga masih melakukan dosa dan kesalahan, tetapi Tuhan mau memberkati kami, mau tetap menjaga dan memelihara kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang seringkali menyakiti hati Tuhan, dengan kata-kata kami, dengan sikap dan perbuatan kami, dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, mungkin menyakiti hati suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua, mertua, bahkan juga tempat kami bekerja, pimpinan kami, bawahan kami, atau bahkan juga teman-teman sepelayanan kami. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang terbaring sakit di rumah mereka, yang saat ini karena sakit penyakit mereka tidak bisa beraktivitas. Tuhan kiranya berkati, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, supaya mereka tetap hanya berharap kepada Tuhan. Berkati juga orang-orang yang terus menjaga, mendampingi dengan setia, berikan mereka juga kesabaran. Kami yakin dan percaya sakit penyakit yang mereka boleh alami tidak melebihi dari kekuatan mereka, dan kami yakin Tuhan terus memberikan kesembuhan, pemulihan. Tuhan boleh berkati para dokter, obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami percaya Tuhan nyatakan kesembuhan di dalam jemaat kami yang saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa bagi pelayanan kami di GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Tuhan kiranya boleh berkati Ibu Pendeta Helen bersama dengan keluarga. Berkati juga Ibu Pendeta Leoni yang saat ini melayani di Pos Pelkes Pelita Tempilang. Tuhan kiranya juga boleh berkati keluarga hamba Pendeta Freddy. Tuhan juga berkati semua presbiter bersama dengan keluarga. Tuhan berkati juga pelayanan dan pergumulan mereka. Berkati juga para pengurus-pengurus Pelkat beserta dengan anggota. Berkati juga karyawan gereja, dan berkatilah jemaat-Mu, di mana kami boleh saling melayani satu dengan yang lain di dalam pelayanan ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang bergumul berat menghadapi COVID-19, virus corona ini ya Bapa. Tidak hanya negara kami, tetapi seluruh dunia. Tapi biarlah kami mau berdoa untuk pimpinan-pimpinan kami, Bapak Presiden berserta dengan para menteri, TNI dan Polri, para tim medis, semua orang yang berkontribusi untuk boleh menyelamatkan banyak nyawa. Tuhan kiranya boleh berkati mereka semua. Dengan segala keterbatasan, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, dan banyak hal-hal yang lain yang kami rasa bahwa kami tidak mampu lagi. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kekuatan itu berasal daripada Tuhan saja. Sehingga kami betul-betul dimampukan untuk bisa melewati semuanya ini Bapa. Dan semuanya itu hanya berasal daripada-Mu saja. Berkati para keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena terkena virus COVID-19 ini.
Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa secara khusus untuk pribadi-pribadi jemaat Tuhan yang saat ini boleh bergumul dengan permasalahan dan persoalan yang ada di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan biarlah Bapa, kami mau menaikkan doa kami ini secara pribadi. Jemaat Tuhan diberikan kesempatan untuk menaikkan doamu secara pribadi. Berdoalah kepada Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari Yunus pasal 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 86, Aku Bersyukur, bait 1 dan 2. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa.
Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan dan pengutusan kita sebagai umat Tuhan, dengan keyakinan bahwa Allah Sang Sumber Kehidupan akan menyertai dan meneguhkan kita di dalam setiap langkah kehidupan. Mari kidungkan pujian dari Gita Bakti 115 ayat 1 dan 2, Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.